Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semua, di sini banyak banget komentar-komentar masalah kulkas Polytron 2 pintu. Bagian bawah nggak dingin. Ini solusinya cukup mudah, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan memberikan tip dan juga caranya seperti apa. Kemudian solusinya nanti seperti apa, teman-teman. Tapi yang perlu kalian harus tahu itu nanti saya akan coba kasih tahu ya beberapa hal masalah bagian bawah ini nggak dingin. Oke, kita to the point aja ya teman-teman ya. Kita langsung aja ke inti poinnya. Oke, masalah kulkas Polytron 2 pintu yang bagian bawah itu kurang dingin ataupun nggak dingin sama sekali, itu coba kalian atur di pengaturan suhu terlebih dahulu. Di sini saya coba lebih dekatkan lagi. Di sini kan ada yang namanya pengaturan suhu ruang pembekuan. Di sini ada angka 1 sampai berapa ini? Sampai 5 ya. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini saya akan coba buka dulu di bagian freezer ini. Kalian bisa menggunakan obeng ya untuk memasukkan di bagian lubang kisi ini, atau kalian bisa tinggal tarik aja seperti ini. Nah, jadi di sini kalian harus paham di sini dulu teman-teman ya. Jadi untuk mengatur suhu kulkas Polytron 2 pintu, untuk pengaturan suhu yang di bagian bawah itu pengaturannya ada di bagian atas teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah, untuk pengaturan suhu itu ada di bagian yang paling atas. Kemudian yang di bagian sini itu apa bang? Nah ini nggak ada apa-apa ya. Ini nggak ada apa-apa, cuman hanya putaran aja seperti ini. Coba kalau nggak percaya kalian coba buka di bagian pengaturan suhu ini. Oke, sekarang kita pindah ke bagian atas dulu teman-teman ya. Nah di sini saya jelaskan secara detail. Jadi misalkan di sini kulkas sudah jalan, otomatis kipas sudah berputar teman-teman ya. Nah ketika kipas ini berputar, maka otomatis hembusan angin akan ke sini, ke depan ya, seperti ini. Nah ketika sudah kita tutup dengan cover yang paling depan, otomatis udara ini sebagian akan mengalir udara ke bagian pintu bawah sini. Nah setelah mengalir ke bawah pintu bagian bawah di bagian sini, ini lubang. Nah, di sini disekat teman-teman ya. Jadi disekat, ada sekatannya seperti ini. Nah, sekatannya itu seperti ini. Ini posisi keberapa? Misalkan saya atur di angka nomor 5. Ya, ini di nomor 5. Kita lihat untuk sekatannya. Nah, untuk sekatannya itu lubangnya hanya sedikit ya. Nih. Ini lubangnya hanya sedikit dibandingkan ketika kita atur di suhu ruang yang paling 1, misalkan full 1. Nah kita coba lihat. Nah kalau diatur di angka 1, ini sekatannya lebih lebar ya. Udara yang masuk ke bagian bawah itu lebih lebar. Makanya di sini untuk penyekatannya itu diatur di bagian atas untuk suhu yang bagian bawah. Ya, jadi ngerti teman-teman ya. Kemudian di sini sebagian udara yang masuk ke bagian pintu bawah, ada sebagian udara dari kipas ini menghembuskan ya ke bagian kisi-kisi ini kalau misalkan udah ditutup. Nah, biasanya kalau misalkan kurang kencang, dorongan anginnya kurang kencang, biasanya dinamo kipas ini udah mulai lemah ya. Itu bisa terjadi. Kemudian di sini itu sekatannya itu nggak beraturan teman-teman ya. Artinya nggak beraturan itu biasanya nggak ada sekat seperti ini, nggak ada spons seperti ini. Nah ini kan penyekat teman-teman ya. Jadi penyekat ini. Nah ini penyekat. Makanya dikasih spons seperti ini. Nah biasanya kalau misalkan tutup itu kurang rapat, biasanya udara yang keluar dari kisi ini itu kurang kencang teman-teman. Nah kemudian di sini saya beritahu lagi untuk di bagian kipas itu, kalau pergantian kipas itu jangan sampai kebalik ya, kebalik putarannya seperti ini. Kalau kebalik seperti ini, maka hembusan bukan ke depan ya, tetapi ke bagian belakang. Nanti kalau misalkan ke belakang, nanti ujungnya keluarnya dari sini udaranya. Dan ini bisa menyebabkan atas juga bawah, pintu bawah itu nggak dingin. Nah kemudian di selain kita mengatur suhu ruangan di bagian pintu yang atas, kalau misalkan di bagian pintu bawah nggak dingin, ini cukup kalian ketahui teman-teman. Apakah
kulkas kalian mengalami pengeblokan bunga es ya. Ini harus kalian tahu. Jadi jangan asal kalian ganti sensor defrost, kalian ganti fuse, heater, dan juga timer apalagi ya. Nah ini banyak banget udah diganti sensor defrost masih bagian bawah nggak dingin. Coba lakukan langkah yang pertama yang saya kasih tahu. Coba atur pengaturan suhunya dulu di angka 1. Baru kemudian jika terjadi pengeblokan bunga es di bagian pintu atas, itu berarti bukan dari jenis freonnya ya, bukan berarti freonnya kurang ataupun freonnya habis, itu bukan teman-teman, karena di bagian kelistrikan itu mengalami kerusakan. Nah jadi seperti itu, makanya untuk di bagian kulkas bagian pintu atas itu mengalami pengeblokan. Kenapa bisa terjadi pengeblokan bunga es? Biasanya sensor defrost udah rusak, kemudian kipas nggak berputar, kemudian fuse udah rusak, kemudian heater juga udah rusak, kemudian di bagian saluran pembuangan itu mengalami mampet ataupun nggak keluar air teman-teman ya, di bagian kolong yang bawah. Kemudian timer juga bisa mengalami kerusakan. Nah ini bisa menyebabkan pengeblokan bunga es. Kalau misalkan kulkas 2 pintu ini mengalami pengeblokan bunga es, otomatis pintu bagian bawah itu mengalami tidak dingin. Pertama kali pintu bawah itu mengalami tidak dingin. Nah lama kelamaan setelah di 2 hari, kemudian di bagian atas udah mulai mengurangi untuk suhu dinginnya. Karena kenapa? Karena suhu di bagian freezer ini terlalu tebal. Kadang-kadang kalau misalkan kita matikan, ada kan yang bertanya, "Bang, kulkas saya kalau misalkan normal, biasanya saya matikan selama 1 hari, kemudian saya nyalakan, selang 3 hari nanti kembali nggak dingin, saya harus mematikan lagi." Nah itu biasanya terjadi pengeblokan bunga es ya. Jadi yang perlu kalian ketahui, jika terjadi pengeblokan bunga es, coba deh kalian cek apakah kipasnya ini berputar atau tidak. Kalau misalkan kipas ini nggak berputar, kalian coba ganti kipasnya ya. Yang kedua, di sini di bagian sensor defrost, apakah sensor defrost ini mengalami kerusakan atau tidak? Biasanya sensor defrost ini ketika mengalami kerusakan ataupun tanda-tanda udah mau rusak, itu biasanya ada semacam air ya di bagian sensor defrost. Contohnya itu seperti ini, di video sebelumnya udah saya bahas. Nah contohnya seperti ini kusam banget. Nah nih, ini wajib kalian udah ganti kalau misalkan sensor defrost udah seperti ini ya. Kemudian di bagian fuse ini jarang dicek ya. Jadi di bagian fuse ini apakah putus atau tidak, karena fuse ini jalurnya ke bagian pemanas. Nah pemanas ini letaknya di bagian di bawah freezer ya. Ini saya coba ini saya coba buka terlebih dahulu ya untuk di bagian atas ini. Oke, di sini sudah saya buka teman-teman ya untuk cover yang paling belakang. Nah, untuk pemanas di sini ada di bagian bawah yang namanya itu heater. Nah, kabel heater itu pasti ada kabel yang menuju ke bawah. Kalau mau ngetes heater panas atau normal atau tidak, kalian bisa lepas kabel heater ini. Ini pasti ada ujungnya, ada soketannya. Kalian coba langsung ke PLN 220. Langsung nyalakan apakah heaternya panas atau tidak. Kalau misalkan tidak panas, kalian ganti heaternya. Kalau ukuran heater di kulkas Polytron itu heaternya di 13 ya. Kemudian untuk fuse, ini fuse nih teman-teman ya. Jadi fuse ini bisa jadi mengalami kerusakan ya. Nah ini coba kalian cek sebelum kalian ganti di bagian sini. Kalau misalkan di bagian sensor defrost, heater, fuse ya, itu nggak ada masalah, coba kalian cek di saluran pembuangan. Nah kalau misalkan di sini nggak ada masalah ataupun nggak ada masalah apapun, saluran pembuangan air juga lancar, coba kalian cek di bagian timernya. Nah ini langkah yang terakhir yang harus kalian cek teman-teman ya. Jadi timer untuk kulkas Polytron 2 pintu ini itu ada di bagian belakang sini. Nah ada di belakang sini untuk timernya. Nah kalau misalkan ada ya kasus bang, kulkas saya itu kipas gak nyala, mesin kompresor gak nyala, kemudian hanya lampu saja yang menyala. Nah coba kalian putar di bagian ini, di bagian timer ini. Karena di bagian timer tuh ada angka seperti ini. Ini saya coba dekatkan. Nah ini ya, coba kalian putar berlawanan arah jarum jam.
ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan mesin kompresor sudah jalan, kemudian di bagian kipas sudah jalan, ketika sudah kita putar di bagian timer, coba kalian cek di bagian fuse dan juga heaternya, ya. Fuse ini mengalami putus atau tidak, kemudian di bagian heater mengalami putus atau tidak. Karena jika fuse dan juga heater ini mengalami putus, ya, maka otomatis si timer itu nggak bisa bekerja dengan normal. Kalau misalkan timer dan juga heater ini sudah normal, otomatis yang rusak itu di bagian timernya. Coba kalian ganti untuk timer. Dan kemudian di bagian timer, di sini ada 2 timer ya. Di sini saya jelaskan secara detail ya untuk masalah timer. Itu ada timer 1/3, ada juga yang timer 1/4. Nah, ini yang sering kesalahan tuh di bagian timer. Biasanya kalau menggantinya itu bukan mengganti dengan timer 1/3, melainkan menggantinya dengan 1/4. Kalau menggantinya dengan 1/4, otomatis akan terjadi pengeblokan terus. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus mengganti timer 1/3 sesuai dengan timer kulkas Polytron. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa kulkas ini menggunakan timer 1/3 ataupun timer 1/4? Kalian bisa lihat di bagian diagram. Nah, di sini ada diagram. Pasti setiap kulkas tuh pasti ada diagram. Di sini ada diagram. Ini timer ya, kotak ini timer, waktu ya namanya. Ini di 1, kemudian ini M, ini motornya, berarti di 1 dan 3. Nah, artinya timer ini menggunakan timer 1/3. Kalau misalkan 1 dan 4 berarti timer 1/4 untuk kulkasnya. Jadi sampai di sini paham teman-teman ya. Untuk masalah kulkas Polytron yang bawahnya nggak dingin. Ya mungkin itu aja. Ini udah sore. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semoga kalian mengerti teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu ke teman-teman semua, baik itu pemula maupun teman-teman semua seperjuangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.